Kalau kita berbuat buruk, mencuri, menipu, berbohong, atau menyakiti orang lain, yang dirugikan bukan hanya orang lain, tetapi terutama diri kita sendiri. Namun kadang kita berpikir, kalau hanya memikirkan yang buruk saja, tidak apa-apa. Padahal setiap pikiran itu menempel di bawah sadar. Setiap dorongan kecil, setiap sensasi yang menyenangkan akan terekam di bawah sadar. Jika diulang, ia menjadi kebiasaan, bahkan ketagihan, karena memberikan kenikmatan terselubung, meskipun merugikan orang lain atau tidak. Mari kita ambil contoh seorang pegawai di perkebunan. Tugasnya adalah mencatat kehadiran dan lembur 25 karyawan. Awalnya, ia menulis sesuai kenyataan. Suatu hari, ia menambahkan beberapa jam lembur yang sebenarnya tidak ada. Hanya sedikit, pikirnya. Namun begitu laporan dikirim, uang tambahan masuk ke kantongnya. Rasa lega dan senang muncul. Hal ini terasa nikmat, meskipun ia sadar itu salah. Hari demi hari, kebiasaan itu terus dilakukan. Dorongan bawah sadar untuk menambah lembur tetap memanggilnya. Ayo, lakukan lagi. Kebiasaan kecil ini melekat kuat, sampai akhirnya menjadi habit. Ketika pegawai itu dipromosikan, gaji besar, proyek besar di tangannya, kebiasaan lama tidak hilang. Dorongan bawah sadar masih memanggilnya, meski kesadaran sesaat berkata, ini salah. Ia terus melakukan manipulasi karena rasa nikmat yang ia rasakan dari kebiasaan lama. Dan kebiasaan itu semakin mengikatnya. Sekarang kita beralih ke contoh lain, yang lebih sederhana, tapi sama kuatnya. Bayangkan jam dinding di rumah Anda yang sudah bertahun-tahun terpasang di ruang tamu. Setiap hari, Anda terbiasa melihat jam itu untuk mengetahui waktu. Semua berjalan lancar. Sampai suatu hari Anda memutuskan memindahkan jam ke dapur agar lebih mudah terlihat saat memasak. Awalnya, Anda sadar penuh saat memindahkan jam. Sekarang, jam ada di sini, jelas, dan mudah dilihat, pikir Anda. Tapi beberapa hari pertama, tetap otomatis menengok ke tempat lama. Anda sadar jam sudah pindah, tapi bawah sadar masih tertarik oleh kebiasaan lama. Hal ini berlangsung beberapa minggu, bahkan bisa sampai 2 atau 3 bulan. Anda harus menegaskan diri. Lihat ke sini, bukan ke sana. Hal serupa terjadi ketika Anda memindahkan bak sampah kecil dari kamar tidur keluar kamar. Seminggu pertama, ketika ingin membuang tisu atau kertas, tangan masih otomatis menuju ke tempat lama. Anda sadar bak sampah sudah pindah, tapi kebiasaan bawah sadar masih membawa Anda ke tempat lama. Dengan konsistensi dan perhatian penuh, kebiasaan lama melemah, dan kebiasaan baru terbentuk. Selain itu, kita seringkali tidak menyadari bagaimana pikiran bawah sadar bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang suka menceritakan keburukan orang lain, awalnya hanya bercanda. Tapi jika diulang-ulang, dorongan untuk membicarakan keburukan orang lain tetap muncul meski sadar itu tidak baik. Pikiran itu memberi kenikmatan terselubung, rasa superioritas, atau hiburan yang memperkuat kebiasaan. Begitu juga dengan seseorang yang suka menceritakan kelebihan atau keberhasilan dirinya sendiri. Ia merasa senang saat orang lain mendengar, sehingga dorongan itu terus muncul dan menjadi kebiasaan. Kaitan antara semua contoh ini sederhana tapi penting. Ketika muncul pikiran buruk, hentikan sejak awal. Jangan sampai pikiran itu menjadi ucapan, dan jangan sampai ucapan menjadi perbuatan. Jika kebiasaan buruk dibiarkan terus-menerus, lama-lama menjadi habit, melekat di bawah sadar, dan sulit dilepaskan. Begitu juga hal-hal baik. Jika kita membiasakan diri menolong, berbagi, memaafkan, atau bekerja jujur, kebiasaan itu akan semakin mudah dilakukan. Pikiran bawah sadar lebih kuat dari kesadaran kita sehari-hari.
kesadaran mungkin hanya berperan sekitar 10%, sisanya dijalankan oleh kebiasaan bawah sadar. Inilah alasan mengapa perbuatan yang diulang berkali-kali, baik atau buruk, terasa otomatis. Kita bisa melihatnya dari contoh pegawai perkebunan, jam dinding, dan bak sampah. Meskipun secara sadar kita tahu sesuatu sudah berubah, bawah sadar tetap tertarik pada pola lama. Maka intinya, jika ingin mengendalikan hidup kita harus mulai dari diri sendiri. Menghentikan kebiasaan buruk, memperkuat kebiasaan baik, dan melatih kesadaran penuh. Itulah kunci supaya pikiran dan perbuatan kita selaras, tanpa terikat kenikmatan sesaat yang merugikan. Dengan latihan terus-menerus, perlahan kebiasaan buruk melemah, kebiasaan baik menguat, dan pikiran bawah sadar kita akan menjadi sahabat, bukan penghalang.